AC Milan menutup pramusimnya dengan gemilang setelah mengalahkan Monza. AC Milan menutup pramusimnya dengan gemilang setelah mengalahkan Monza 3-1 untuk mempertahankan trofi Silvio Berlusconi di hadapan lebih dari 50.000 penonton di San Siro. Pertandingan dimulai dengan intensitas yang cukup tinggi, di mana AC Milan unggul pada menit ke-11 melalui gol Alexis Saelemaekers. Berawal dari umpan cantik Davide Calabria kepada Ruben Loftus-Cheek, bola kemudian diarahkan ke Saelemaekers, yang tendangannya berbelok arah masuk ke gawang setelah tidak diantisipasi dengan baik oleh kiper Monza, Ignazio. Meskipun unggul lebih dulu, Milan menghadapi perlawanan sengit dari Monza. Pada menit ke-35, Daniel Maldini, mantan pemain Milan yang kini bermain untuk Monza, berhasil menyamakan kedudukan. Kesalahan posisi oleh Filippo Terracciano membuka ruang bagi Vignato untuk memberikan umpan kepada Maldini, yang langsung mengeksekusinya dengan sempurna. Dominasi Milan di babak kedua, Paulo Fonseca, pelatih AC Milan, memutuskan untuk merombak susunan pemain di babak kedua. Luka Jovic, yang baru saja berganti nomor punggung menjadi 9, langsung mencetak gol hanya beberapa saat setelah masuk ke lapangan. Umpan dari Mattia Liberali disambut Jovic dengan tendangan yang membentur mistar gawang sebelum akhirnya masuk. Gol ketiga AC Milan dicetak oleh Tijani Reijers, yang melepaskan tendangan keras dari jarak 25 yard setelah menerima umpan pendek dari tendangan bebas. Gol ini menegaskan dominasi Milan di babak kedua dan mengunci kemenangan 3-1 untuk Rossoneri. AC Milan menunjukkan performa solid dalam pertandingan ini, memastikan tim siap menghadapi musim kompetisi yang akan datang. Kemenangan ini tidak hanya menambah kepercayaan diri skuad, tetapi juga memperlihatkan kedalaman tim yang dimiliki oleh Paulo Fonseca. Dengan skuad yang terus diperkuat, Milan tampaknya siap untuk bersaing di semua lini musim ini. Paulo Dybala tolak proposal kontrak bernilai 345 miliar rupiah untuk 2 musim dari klub Liga Arab Saudi demi bertahan di AS Roma. Bintang AS Roma, Paulo Dybala disebutkan telah menolak tawaran terbaru dari tim Liga Arab Saudi demi bertahan di klub asal ibu kota Italia. Menurut media Italia, La Gazzetta dello Sport, Paulo Dybala memastikan akan tetap memperkuat AS Roma pada musim 2024-2025. Kans keluar dari AS Roma sebenarnya berulang kali terbuka lebar. Terbaru dari tim Liga Arab Saudi. Namun Paulo Dybala bersikukuh mengatakan tidak, padahal Paulo Dybala disebutkan mendapat tawaran kontrak bernilai 20 juta euro untuk 2 musim atau sekitar 345 miliar rupiah. Tim Liga Arab Saudi yang meminati Paulo Dybala diakini adalah Al-Qadsiah. Tim ini sedang jor-joran di bursa transfer. Al-Qadsiah sudah merekrut Pierre-Emerick Aubameyang, Nacho dan Nathan Nandes. Namun Paulo Dybala telah menolak tawaran Al-Qadsiah meski datang dengan proposal menarik demi bertahan di AS Roma. Konon Paulo Dybala sangat antusias bisa bermain bersama rekan senegaranya, Mattia Soulé di AS Roma. Soulé baru saja didatangkan rival sekota Lazio tersebut dari Juventus. Telah sepakat pindah permanen ke Sassuolo, Andrei Radu akhirnya tinggalkan Inter Milan. Andrei Radu diambang perpisahan dengan Inter Milan secara permanen setelah menyetujui kepindahan ke Sassuolo pada jendela transfer musim panas 2024 ini. Hal ini diungkapkan oleh Sky Sport Italia via Internews, bahwa kesepakatan kiper asal Rumania itu ke Sassuolo akan menjadi transfer permanen. Akan tetapi Inter akan mendapatkan persentase dari penjualannya di masa depan. Sassuolo telah berupaya untuk mengontrak Radu dalam beberapa hari terakhir. Klub Emilian tersebut terdegradasi ke Serie B setelah finish di dasar klasemen Serie A pada musim lalu. Dan mereka memiliki prioritas yang jelas, yakni ingin segera kembali promosi ke Serie A. Oleh karena itu, Sassuolo telah berupaya untuk merekrut pemain yang cukup ambisius. Dan Radu adalah pemain yang telah diidentifikasi Nero Verdi untuk menjadi kiper baru mereka. Sassuolo telah mendekati Inter dalam beberapa hari terakhir, dan kedua klub telah mencapai kesepakatan, dan menurut Sky, sang pemain sendiri telah memberikan lampu hijau terkait kepindahannya ke Sassuolo. Pada musim lalu Radu dipinjamkan ke Bournemouth setelah juga sempat dipinjamkan ke klub-klub seperti Genoa, Cremonese, dan Troyes. Juventus segera berpisah dengan Wojciech Szczęsny. Juventus dan Wojciech Szczęsny disebut sudah mencapai kesepakatan bersama untuk berpisah secara baik-baik. Szczęsny akan meninggalkan klub dengan status free transfer. Ketidakpastian soal masa depan Szczęsny memang cukup ramai dibicarakan sekitar 2 pekan terakhir. Dia dianggap tidak cukup bagus untuk level perkembangan yang dibidik Juve. Szczęsny kini sudah berusia 34 tahun dan sebenarnya dia masih terikat kontrak sampai tahun 2025 mendatang. Namun, kedua pihak sepakat berpisah 1 tahun lebih cepat. Kabar soal perpisahan Juventus dan Szczęsny juga dikonfirmasi oleh pakar transfer sepak bola Eropa, Fabrizio Romano.
Menurutnya, kedua pihak sepakat untuk berpisah sesegera mungkin, saat ini dokumen-dokumen sedang disiapkan. Bagaimanapun perpisahan tidak begitu mudah, sebab Sasni masih punya sisa kontrak 1 tahun, disebutkan bahwa Sasni akan mendapatkan kompensasi sejumlah uang untuk pemutusan kontraknya. Dia juga bisa segera bergabung dengan klub lain dengan status free transfer. Kepergian Sasni juga dapat dilihat sebagai bagian dari revolusi Juventus yang kini dipimpin oleh pelatih baru, Thiago Motta. Juve tampaknya siap membuat perubahan besar-besaran. Motta sangat tegas dalam memilih pemain-pemain yang dibutuhkan dan yang tidak. Sasni adalah salah satu yang tidak dibutuhkan. Demikian pula dengan nama-nama lain yang mengejutkan, termasuk Federico Chiesa. Costa Curta dan Paolo Di Canio jagokan Inter Milan raih Scudetto. Mereka punya 2 starting 11. Bek legendaris AC Milan, Alessandro Costa Curta menilai bahwa Inter Milan favorit kuat untuk mempertahankan gelar Serie A musim 2024 hingga 2025 mendatang. Costa Curta menekankan kedalaman skuad Nerazzurri saat menyebut mereka sebagai calon pemenang gelar dalam sesi wawancara yang dipublikasikan Tuttosport via FC Inter 1908. Saat ditanya siapa yang menjadi favorit untuk memenangkan gelar, Costa Curta menyebut Inter Milan, karena mereka adalah tim terkuat, ujarnya. Saya pikir Inter sebenarnya telah menjadi tim terkuat di Serie A selama 3 atau 4 tahun terakhir, tidak mengherankan mereka memenangkan Scudetto terakhir. Bagi saya, mereka telah banyak meningkatkan skuad mereka. Musim lalu saya tidak sepenuhnya yakin mereka memiliki 2 starting 11, tetapi di musim ini, Simone benar-benar dapat memainkan 1 tim di Serie A dan 1 lagi di Eropa. Dalam skuad ini, semua pemain dapat digonta-ganti, kecuali Lautaro dan Calhanoglu. Sependapat dengan Costa Curta, penyerang legendaris Italia, Paolo Di Canio tidak melihat klub-klub Serie A lain menjadi ancaman serius bagi Inter Milan dalam perebutan gelar Serie A pada musim 2024-25 mendatang. Nerazzurri bersiap untuk mempertahankan tahta Scudetto mereka. Juventus, Napoli, AC Milan, dan AS Roma telah berupaya memperkuat barisan mereka selama musim panas ini. Namun, Di Canio yakin Inter dapat mengulang penampilan dominan mereka pada musim lalu, dengan mengalahkan semua pesaing dan mengunci gelar lebih awal. Saya ragu kita bisa melihat persaingan gelar yang seru pada bulan Februari, kata pria berusia 56 tahun itu dalam sesi wawancara dengan Panorama via FC Internews. Di atas kertas, apa yang terjadi musim lalu dapat terulang kembali. Inter membangun tim yang kuat dan memperkuatnya dengan pelatih yang sudah matang dengan pengalaman. Sekarang level Inter semakin meningkat. Palacios dan Faye, 2 nama baru calon bek tengah kiri Inter. Inter mengamati bek Independiente, Thomas Palacios dan bek Barcelona, Mikhail Faye untuk memperkuat lini pertahanan Simone Inzaghi. Laporan ini datang dari Sport Italia dan Sky Sport Italia. Sumber ini meyakini bahwa pemain berusia 21 tahun dan 20 tahun tersebut sebagai pemain ideal yang mewakili apa yang diminta oleh pemilik klub untuk mendatangkan pemain muda dengan potensi nilai jual masa depan. Inzaghi secara terbuka dalam wawancara terakhirnya bahwa ia menginginkan seorang bek baru. Media Italia banyak mengaitkan nama bek tengah kiri muda, dengan kedua nama di atas menjadi yang terbaru dikaitkan. Palacios memiliki angka wajar tidak lebih dari 2 juta euro, sementara Faye sekitar 10 juta euro. Oleh karena itu tampak bek muda yang dimiliki Independiente akan menjadi target yang paling mungkin didatangkan pada akhir jendela transfer.